Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Saudara, program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup demi menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Namun di Jember, program ini menghadapi sorotan, menyusul 2 kasus dugaan keracunan MBG sepanjang tahun 2026. Kasus pertama terjadi pada Februari lalu menimpa siswa dan guru SMP Negeri 1 Umbul Sari. Kasus kedua terjadi pada Mei 2026 yang menimpa siswa TK Al-Hidayah 1 dan PAUD Quran Raudhatul Tulab Kecamatan Kaliwates. Hal ini menjadi pengingat bahwa program MBG harus dijalankan dengan pengawasan ketat, mulai dari bahan makanan, proses pengolahan hingga distribusi. Lantas bagaimana pengawasan MBG dilakukan agar makanan yang diterima siswa benar-benar aman dan layak konsumsi? Kita akan bahasnya dalam Sapa Jatim, Mengawasi Gizi Menjaga Generasi. Kita akan membahasnya bersama 2 narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Ketua Harian Satgas MBG Kabupaten Jember, Bapak Indra Tripurnomo. Assalamualaikum Bapak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Bapak, terima kasih sudah kembali hadir di Sapa Jatim kali ini. Ada juga Bapak Beni Hendrawan Prabowo, Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Jember. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat. Terima kasih sudah hadir di Sapa Jatim. Saya langsung ke Pak Indra terlebih dulu. Sepanjang tahun 2026 sudah ada 2 kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Jember. Lantas evaluasi terbesar apa yang dilakukan Satgas MBG untuk melihat kejadian ini? Terima kasih ya, terkait dengan program MBG. Pastinya inilah program nasional, program utama dari Bapak Presiden yang benar-benar dari segi kemanfaatannya itu sangat besar bagi masyarakat Jember terutama ya, semuanya untuk masyarakat Indonesia. Untuk yang terjadi di tahun 2026 di Umbul Sari sama yang terakhir ini di Kaliwates, memang terjadi kalau dibilang bisa dikatakan keracunan ya, istilah keracunan. Tapi hal ini terjadi bukan karena program MBG-nya sebenarnya, Pak. Karena tataran di pelaksananya aja yang kurang optimal dari pelaksana teman-teman SPPG yang saat ini yang ada di Kabupaten Jember. Dan kami dari Satgas sendiri sudah melakukan pengawasan, evaluasi mulai tahun 2026 ini. Kami dimandatori untuk mengawasi pelaksanaan MBG atau SPPG yang ada di wilayah daerah masing-masing, terutama di kabupaten kota. Saat ini kami sudah terbentuk Satgas dari tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan. Dan evaluasi terkait dengan keracunan ini kami sudah melakukan pengawasan dan standarisasi yang sudah dicanangkan oleh BGN itu harus benar-benar bisa diimplementasikan oleh SPPG yang ada di seluruh Indonesia. Ini yang menjadi tantangan penting. Jika ada Satgas dari kabupaten hingga kecamatan, tentunya jumlah anggota di satuan tugas ini banyak ya Pak ya. Nah, lantas mekanisme pengawasannya dilakukan secara rutin atau bagaimana? Satgas kecamatan kami perintahkan secara berkala untuk mengontrol kelangsungan SPPG yang ada di wilayahnya. Jadi untuk proses yang selama ini yang terjadi hingga yang dikatakan keracunan itu, terus terang ada beberapa SPPG di tataran pelaksana untuk MBG ini masih kurang optimal dalam menjalankan SOP-nya. Masih ada kelalaian lah, kalau bisa dikatakan kelalaian dalam hal penjagaan SOP untuk pelaksanaan dari penerimaan bahan baku sampai proses sampai distribusi, itu semua ada SOP-nya semua. Nah, waktu kita kemarin supervisi datang ke SPPG yang bersangkutan, ada beberapa SOP yang tidak dijalankan oleh SPPG yang dimaksud. Ini yang menjadi penting. Oke, Pak Indra, tahan dulu, kita akan ulik lebih dalam. Saya akan ke Pak Beni. Dari sudut pandang BPOM, kasus dugaan keracunan MBG semacam ini, faktor utamanya apa Pak Beni? Apakah memang dari bahan makanan atau proses pengolahannya, bahkan distribusinya mungkin? Ya, mungkin tadi yang disebutkan Pak Indra ya. Secara teknis pelaksanaan proses itu mulai dari pemilihan bahan baku sampai distribusi sebenarnya sudah ada SOP-nya. Ya, tetapi mungkin terkadang di SOP tersebut memang ada titik-titik kritis yang harus diidentifikasi dan harus ditangani titik kritis tersebut.
Jadi memang penyebab-penyebabnya mungkin yang kita lihat, kebanyakan kita yang mungkin yang selama ini data dari kita yang sudah terkonfirmasi itu biasanya berasal dari cemaran mikroba. Nah, berarti di situ harus ada identifikasi kenapa cemaran tersebut bisa terjadi. Nah, itu jadi dari SOP tadi mulai dari pemilihan bahan baku, kemudian proses produksi, kemudian penyaluran dalam bentuk distribusinya, dan proses hygiene sanitasinya itu berarti harus diperhatikan di mana sebenarnya ada hal-hal titik kritis itu terjadi, dan itu harus kita identifikasi bersama. Contohnya misalnya di tempat distribusi, misalnya seperti distribusi berapa jam sebenarnya distribusi itu hingga dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, itu di situ titik kritisnya. Kemudian mungkin dalam proses produksi memasak. Nah, ini kan memasak dalam jumlah besar. Apakah proses penjamah makanan ini sudah terlatih? Misalnya seperti itu. Terlatihnya dalam artian apa? Mungkin penjamah ini selama ini memasak dalam jumlah kecil. Nah, ini kalau dalam jumlah besar otomatis mungkin treatmentnya berbeda. Mungkin bisa saja yang luar udah lumayan kelihatan matang. Nah, itu dalamnya harus dipastikan juga, yang tengah harus dipastikan matang. Lah, identifikasi titik kritis itulah yang harus dilakukan supaya agen-agen yang muncul dari yang penyebab keracunan ini bisa kita hindarkan. Karena riskan sekali ya Pak, kalau misalkan ini menyangkut dengan makanan dengan jumlah banyak, titik kritis penyebaran mikroba itu perlu diidentifikasi lebih awal. Itu. Nah, ketika sudah ada korban semacam keracunan kemarin yang menimpa anak-anak TK bahkan Pak Indra, mekanisme penanganan korban dari keracunan tersebut seperti apa? Mekanisme kita memakai yang pasti kita dari Satgas bertindak cepat ya Pak. Untuk pertama penanganan korban ini kita menginstruksikan kepada terutama Kepala Puskesmas yang terkait untuk segera menangani dan memastikan semua juga selain Puskesmas sarana medis ya, sarana kesehatan yang lainnya termasuk rumah sakit baik itu negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Jember tidak boleh menolak untuk ada kalau kejadian seperti ini dengan alasan apapun, dan tidak perlu mengkhawatirkan tentang biayanya. Biaya yang menanggung siapa Pak Indra? Biaya alhamdulillah kemarin saya clearkan juga, konfirmasi juga dengan tim dari Satgas mengkonfirmasi ke rumah sakit dan Puskesmas bahwa biaya ini ditanggung pemerintah melalui program UHC yang ada di Kabupaten Jember. Insya Allah dengan program UHC ini, maka kalau kejadian-kejadian seperti ini ya jangan sampai terbebani biaya, intinya itu. Jika memang ada pelanggaran SOP yang bahkan bisa menyebabkan keracunan MBG tadi, apa yang menjadi sanksi bagi mereka, terutama SPPG, Pak Indra? Yang pasti kami akan melakukan penyelidikan ya Pak, penyidikan baik dengan BPOM ini, dengan Dinas Kesehatan, bersama-sama kita sinergi, penyebabnya keracunan ini akan ada bisa disengaja atau tidak. Atau hal lain, ini yang perlu kita petakan dulu ya. Kalau kita menjas keracunan, sebenarnya keracunan kan bisa aja dari unsur kesengajaan, memang bahannya dipilih mengandung racun dan sebagainya. Kalau bahannya sudah steril, berarti ada yang salah apa di pengolahannya, atau di distribusinya, atau di pengemasan, dan lain sebagainya. Itu bisa aja, makanya kami turun supervisi kemarin, menanyakan standarisasi yang BGN lakukan, sudah canangkan itu apa sudah dipatuhi apa belum? Nah, itu masalahnya. Ada SOP mendasar yang perlu diterapkan, utamanya menyangkut makanan begitu ya Pak. Nah, ini soal SOP yang perlu diwajibkan betul di area dapur utamanya Pak Beni agar makanan tetap aman dikonsumsi oleh para siswa-siswi kita di Jember khususnya semacam apa? Kita akan ulik di segmen 2. Kita rehat sejenak. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Jatim akan segera kembali usai jeda.